Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak pengawas binaan SDN Panawan 3 yang terhormat Bapak Abu Sufyan MPD yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SDN Panawan 3 Bapak Agus Sugiarto SPD yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dan komite sekolah yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukurlah pada kesempatan siang hari ini kita bersama-sama didapat oleh Allah bisa bertemu di tempat ini dalam rangka satu acara, yaitu memahami data dan memprioritaskan rencana peningkatan pelayanan di SDN Panawan 3. Mudah-mudahan pada acara ini ada manfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa tetap terlibatkan ya Habibah Baginda Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk lebih singkatnya waktu, marilah pada acara ini kita buka bersama dengan pembukaan, yaitu basmalah, pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua, penyampaian atau pemaparan tentang memahami data dan memprioritaskan rencana peningkatan pelayanan di SDN Panawan 3. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Panawan Pusat. Mohon maaf, untuk yang pertama sambutan akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Binaan SDN Panawan 3 kali ini kepada yang terhormat Bapak Abu Sufyan MPD, Dr. kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Panawan 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Panawan 3. Syukur alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pemaparan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN Panawan 3 terkait dengan memaknai data dan memprioritaskan rencana peningkatan layanan di SDN Panawan 3. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sedikit saya berikan pemahaman terkait dengan memaknai data dan memprioritaskan rencana peningkatan layanan di SDN Panawan 3. Tentunya sebelum rencana ini dilaksanakan, Bapak dan Ibu khususnya Kepala Sekolah telah melihat rapor pendidikan. Nanti di rapor pendidikan Bapak dan Ibu akan diketahui mana yang punya nilai bagus dan perlu dilanjutkan, dan mana yang memiliki nilai merah yang tentunya perlu penyempurnaan agar pada rapor pendidikan sekolah pada tahun-tahun berikutnya tidak lagi berwarna merah. Bapak Ibu, Bapak Ibu dan Ibu yang saya hormati,
rapor pendidikan ini rubah-rubahnya untuk Pananganan 3 terkait dengan yang dianggap kurang, yang diprioritaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, yakni rencana peningkatan layanan di SDN Pananganan 3. Jadi kemungkinan dari sisi pelayanan ini yang kurang, jadi ini perlu kita bicarakan bersama langkah-langkah apa Bapak dan Ibu yang harus kita laksanakan agar di rapor pendidikan pada tahun yang akan datang ini menjadi lebih baik daripada yang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melaksanakan rencana ini, mungkin Bapak Kepala Sekolah yang tidak kalah pentingnya, karena setiap ada rencana kegiatan tentu juga dibarengi dengan pendanaan. Oleh karena itu, khususnya kepada Bapak Sekolah, jangan lupa pula dianggarkan dalam Arkas untuk bisa ada tahap 2 atau Arkas pada tahun yang akan datang. Jadi apa yang sudah menjadi prioritas, insya Allah Bapak Kepala Sekolah telah merencanakan untuk pendanaan agar apa yang diprioritaskan pada tentang pelayanan, rencana peningkatan layanan ini tentu sudah harus dianggarkan dalam Arkas, karena setiap pelaksanaan dan rencana apapun tidak akan terlepas dari masalah pendanaan Bapak dan Ibu. Tentunya pendanaan ini disesuaikan juga dengan kemampuan sekolah. Ya. Jadi kalau misalnya sekolah punya dana sedikit, jangan sampai anggaran lalu setinggi mungkin sehingga nanti yang lain terbengkalai. Yang awalnya yang lain ini bagus, bisa saja peningkatan pelayanan bagus, akhirnya yang lain juga terbengkalai karena dananya banyak terkuras oleh rencana peningkatan layanan ini. Jadi harus tetap ada keseimbangan ya, antara hal-hal lain dengan apa yang kita rencanakan pada saat ini. Kiranya itu Bapak dan Ibu sebagai pembuka saja. Nanti secara panjang lebar Bapak Kepala Sekolah akan menjelaskan dan mungkin akan mengadakan pertemuan bersama dengan Bapak dan Ibu bagaimana agar pelayanan di SDN Pananganan 3 ini bisa lebih bagus lagi dari sebelumnya. Itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Sofyan yang telah menyampaikan untuk membuka acara pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya yaitu pemaparan penyampaian tentang memahami data dan memprioritaskan rencana peningkatan pelayanan di SDN Pananganan 3. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Pananganan 3, Bapak Agus Surito SPD. Waktu dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Pengawas Bina, Bapak Abu Sufyan MPD, serta Dewan Guru SDN Panongan 3 yang juga saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan nikmatnya hingga kita bisa hadir di ruangan ini untuk kedua kalinya membahas tentang bagaimana kita meningkatkan pelayanan yang ada di SDN Panongan 3 dengan bermodalkan data yang ada pada lapor pendidikan. Ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kemarin. Yang kedua, semoga salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga apa yang kita bahas pada kali ini bisa merupakan sebuah langkah yang nantinya bisa outputnya dapat merubah, meningkatkan capaian di rapor pendidikan yang akan kita perbaiki pada tahun depan. Baiklah para bapak ibu sekalian, jadi saya akan memaparkan mengenai data dan menetapkan fokus perbaikan layanan. Kemarin saya telah menjelaskan tahap awal yang kita lakukan untuk memaknai, untuk meningkatkan fokus pelayanan. Data apa saja yang kita perlukan, yaitu data untuk melihat apa saja yang perlu ditingkatkan, kondisi layanan apa saja yang perlu kita tingkatkan. Jadi sumber data yang bisa kita gunakan adalah rapor pendidikan. Itu yang pertama. Jadi kita merencanakan sesuatu itu berdasarkan data. Jadi bukan hanya karena masukan dari orang-orang, tapi ini berdasarkan data. Yang kedua, selain rapor pendidikan, juga ada data-data pendukung yang akan kita gunakan, yang akan kita sandingkan dengan rapor pendidikan. Dari kedua data tersebut, rapor pendidikan dan data pendukung itulah kemudian kita bisa melakukan langkah-langkah perbaikan atas apa rencana yang akan kita lakukan. Langkah yang pertama adalah kita terlebih dahulu harus memahami data pada rapor pendidikan di SDN Panongan 3. Jadi terlebih dahulu saya akan membuka rapor pendidikan sekolah kita. Rapor pendidikan sekolah SDN Panongan 3. Inilah kita masuk ke halaman rapor pendidikan SDN Panongan 3. Saya tertawa sendiri ketika masuk ke halaman ini, karena akreditasinya C. Padahal kita sudah bersusah payah pada waktu itu, sampai pulang setengah 5, sampai pulang jam 5. Status sekolah kita yang awalnya A+, tapi ternyata loncat jatuh hingga pada tataran C. Tapi ternyata apa? Ini merupakan cambuk awal bagi kita. Setelah kita mendapatkan akreditasi C, ternyata Allah menjawab apa? 2 anak didik kita tembus ke OSN tingkat Jawa Timur. Akhirnya Cibusri, Cirusri, apalah arti sebuah sertifikat kampus. Yang penting capaian akademik 2 anak didik sampai sudah membanggakan sekolah. Nah, di rapor pendidikan, dulu namanya rapor mutu, ini kita baca, kita telah terlebih dahulu. Dibandingkan tahun 2023, kemampuan numerasi SDN Panongan 3 mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain dari seluruh capaian tahun ini. Kemampuan numerasi menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Meski demikian, iklim kebinekaan adalah indikator dengan pencapaian terendah.
yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya toleransi dan kesetaraan peserta didik. Contoh upaya untuk pembenahan ini adalah melalui peningkatan kompetensi etika dan kebijakan yang menunjang terciptanya sikap inklusif. Ini rekomendasi dari Kemendikbud-Ristek atas capaian. Seperti kita ketahui bersama, tahun 2023 numerasi bahkan rapor pendidikan sekolah kita berwarna pelangi, merah kuning hijau. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Bahkan merah kalau tidak jauh yaitu pada numerasi dan literasi. Tapi alhamdulillah, jadi kita berjibaku bersama, bergandeng tangan bersama. Jadi Pak Agus kemarin sampai meluangkan waktu, Pak Agus Salim setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai guru PJOK, melatih peserta didik yang bacaannya masih tidak bisa menghijau, tidak bisa membaca. Saya sendiri juga kadang-kadang membantu mengajar anak-anak menghijau dan membaca. Sehingga alhamdulillah ini capaian pada tahun ini. Kemampuan literasi baik, bahkan sampai 83,33%, meningkat tajam 47, hampir separuh. Jadi 83 kurang 47 berarti kita kemarin ada di kisaran 30, langsung naik ke 83. Numerasi 94,44%. Capaiannya lebih signifikan lagi, 66,44%. Jadi apabila kita kurangi juga kisarannya berada di nilai 30. Merah, sangat merah. Terus karakter capaiannya naik 11,21% dari tahun sebelumnya. Terus iklim keamanan satuan pendidikan juga naik 21% dari capaian tahun sebelumnya. Iklim kebinekaan juga naik 8,89% dari tahun sebelumnya, dan kualitas pembelajaran juga naik pada kisaran 12,41. Jadi inilah data kita, mutu sekolah kita yang telah kita capai. Dari mana rapor pendidikan? Rapor pendidikan kita peroleh dari apa? ANDK yang kita lakukan pada siswa kelas 5. Kelas 5. Jadi itu yang pertama. Modal pertama sudah kita ketahui, yaitu rapor pendidikan. Capaian terendahnya ternyata ada pada iklim kebinekaan. Terus berikutnya, setelah kita paham tentang rapor pendidikan, kita harus memahami juga data-data pendukung. Banyak yang kita bisa gunakan. Data refleksi pendidik terhadap proses pembelajaran, data kinerja pendidik terhadap apa yang disupervisi kepala sekolah, observasi kepala sekolah, dan juga bisa umpan balik dari murid, dari orang tua, serta dari lulusan alumni SD Pandangan 3. Nah, setelah data terkumpul, baru kita manfaatkan data tersebut. Data-data tersebut dimanfaatkan untuk apa? Untuk perbaikan. Ini sudah ada ringkasan tadi di rapor pendidikan, saya juga taruh di sini. Ini kondisi rapor pendidikan kita. Numerasi peningkatannya paling tinggi, numerasi menjadi indikator pencapaian terbaik, iklim kebinekaan masih terendah. Jadi rekomendasinya upaya pembenahannya melalui peningkatan kompetensi etika dan kebijakan yang menunjang terciptanya sikap inklusif. Mengapa muncul inklusif di sini? Mungkin karena kemarin kita punya 2 siswa difabel berkebutuhan khusus. Jadi kemarin Yeki masih kelas 5, Iko kelas 2. Sekarang Pak, tahun ajaran baru kemarin bertambah lagi. Kelas 1 bertambah lagi Siti Aisyah. Jadi ada anak berkebutuhan khusus 3 di SD Pandangan 3. Cocok dengan namanya SD Pandangan 3.
yang berkebutuhan khusus 3. Kemudian kita melakukan identifikasi perbaikan. Identifikasi perbaikan ini kita menggunakan data-data yang dibutuhkan tadi, rapor pendidikan dan data-data pendukung. Kemudian kita berdiskusi dengan warga sekolah. Kemarin telah kita lakukan. Jadi banyak usulan kemarin sampai Pak Agus menyuruh saya Pak untuk menyediakan kolam renang. Aktivitasnya sepak bola, lapangan sepak bola dan kolam renang. Tapi maaf kata saya, sekolah masih belum mampu, jadi mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah desa dengan meninjau lapangan desa dan juga lapangan di sekitar tanah-tanah kosong di sekitar area sekolah yang masih belum ditanami. Untuk kolam renangnya langsung ke pantai. Alami. Sudah diskusi sudah. Setelah diskusi mengajak warga untuk memahami data tersebut. Nah, kemudian mengidentifikasi area-area perbaikannya, apa saja area perbaikannya. Kita fokus pada 2, yaitu peningkatan kompetensi etika dan kebijakan yang menunjang terciptanya sikap inklusif. Nah, refleksi. Nah, pada tahap refleksi ini, setelah kita mengidentifikasi capaian, apa yang sudah baik, apa yang perlu ditingkatkan, kemudian kita juga perlu meninjau dan menetapkan layanan mana saja yang harus kita prioritaskan atau menjadi perbaikan. Jadi sumbernya mana? Rapor pendidikan, kembali pada rapor pendidikan. Layanan apa yang harus kita prioritaskan perbaikannya? Cari capaian terendah dari rapor pendidikan tersebut. Kalian masih ingat tadi? Capaian terendahnya adalah iklim kebinekaan. Jadi fokus perbaikan layanan kita pada iklim kebinekaan. Nah, untuk melakukan peningkatan layanan itu ada 2 cara. Yang pertama, kita melakukan analisa sendiri dari data yang ada, data rapor pendidikan, data pendukung, kita analisa sendiri. Kemudian kita membuat rekomendasi sendiri. Ini memerlukan beberapa tahap. Tapi ada langkah jalan pintas, kita membuka rekomendasi perbaikan yang ada dalam rapor pendidikan. Jadi di rapor pendidikan, selain kita bisa tahu capaian, rapor pendidikan dari Kemendikbudristek juga merekomendasikan langkah-langkah perbaikan apa yang akan kita lakukan. Kembali akan saya buka rapor pendidikan sekolah kita. Ini rapor pendidikannya. Saya ambil dulu. Rapor pendidikan dan Pandangan 3. Nih, inilah rapor pendidikan SDN Pandangan 3. Jadi, nih depan dulu, laporan rapor dulu. Nih, ini semua item tadi ada 6 item, di sini tertera semuanya. Nah, fokus kita pada rekom prioritas. Di sini ada laporan rapor secara keseluruhan, rekom secara keseluruhan, 6 item tadi, tapi ada rekom khusus, rekom prioritas atas perbaikan yang akan kita lakukan. Nah, di sini terbuka apa yang perlu kita perbaiki yang telah direkomendasikan oleh Kemendikbudristek. Ternyata adalah iklim kebinekaan. Nih, iklim kebinekaan sudah baik 75, sudah baik. Tapi capaian peningkatannya hanya 8%. Dibandingkan yang lain, capaiannya ini lebih rendah. Yang lain ada 11, ada 21,
ada 14, bahkan ada yang 66, ada 47. Ini yang terendah, ini yang kita perbaiki. Akar masalahnya di iklim kebinekaan. Apa akarnya? Toleransi dan kesetaraan peserta didik. Jadi ini kegiatan pembenahannya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya sikap inklusif. Nih, jadi sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Ini cara kita membenahi. Jadi meningkatkan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang terciptanya sikap inklusif. Kompetensi GTK perlu ditingkatkan dalam bidang apa? Dalam bidang kita, pemahaman kita tentang pendidikan inklusif. Berarti ini bukan hanya dibebankan kepada kelas 1, dibebankan kepada kelas 3 ataupun kelas 4. 1, 2, 3, 1, 3, 4 saja. 1, 3, 6 saja yang belajar. Karena apa? Karena di kelas tersebut siswanya inklusif. Selain yang 6, yang lain santai. Bukan seperti itu. Tapi kita belajar bersama. Karena tidak tertutup kemungkinan yang kelas 3 nanti akan naik kelas 4. Yang kelas 1 naik kelas 2. Yang kelas 5 diterima SMP, PR, SMP. Demikian seperti. Jadi kita perlu belajar bersama. Termasuk saya sudah belajar di BMM kemarin, sudah lulus topik ini tentang pendidikan inklusif. Kalau 3 tahun yang lalu saya tidak lulus, tahun ini sudah lulus pendidikan inklusif. Itu yang pertama, iklim kebinekaan. Kemudian yang kedua, nih, iklim kesetaraan gender. Nih, tadi inklusif, yang kedua iklim kesetaraan gender. Ini yang perlu kita perbaiki. Ada 2, inklusif, yang kedua kesetaraan gender. Nih, apa pembenahannya? Peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pemahaman dan sikap warga sekolah terhadap kesetaraan gender. Gender adalah persamaan apa? Perlakuan antara laki-laki dan perempuan, asal jangan menyimpang dari kodrat alami yang sudah ada, kodrat alami pemberian Tuhan. Jadi kalau perempuan melahirkan, masa laki-laki juga akan melahirkan. Itu mungkin yang akan kita perbaiki. Nih, cara perbaikannya sudah ada di sini. Langkah-langkah benahnya ada di sini. Saya juga akan menampilkan apa yang telah kita programkan dari rapat kemarin. Rapat kemarin yang penting Bapak Ibu sudah tahu 2 permasalahan, yaitu pada inklusif dan kesetaraan gender. Di sini ada langkah-langkahnya sudah. Langkah-langkahnya saya kembali dulu ke PowerPoint. Capaian apa pendidikan kita ini sudah. Nih, langkah capaiannya, langkah-langkahnya, programnya. Nah, programnya bisa program pembinaan kesiswaan dan kepemimpinan siswa, pengembangan kegiatan pelibatan orang tua, dan juga bisa peningkatan kompetensi guru untuk memahami sikap inklusif, toleran, dan kesetaraan gender. Itu program yang akan kita lakukan untuk memperbaiki iklim kebinekaan kita yang capaiannya rendah. Nah, pembenahannya ada 3 pembenahan. Pembenahan pertama melalui pembelajaran. Ini bisa kita benahi melalui kegiatan program-programnya apa? Intra kurikuler, ko kurikuler, ekstra
kurikuler. Jadi di 3 ini kita bisa masuk untuk membenahi keduanya. Bisa membenahi inklusif, bisa membenahi gender. Jadi ada pada intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Yang pertama pada pembelajaran. Yang kedua pada pengembangan kompetensi PTK. Jadi kompetensi PTK-nya perlu ditingkatkan, baik tentang isu gender maupun tentang pendidikan inklusif. Jadi yang pertama fokus pada pembelajaran, kedua pada yang berikan pembelajaran atau tenaga pendidikannya, yang keempat pada sumber daya berupa anggaran. Karena Pak, misalnya sampai usul Pak perlu mengadakan BIMTEK Pak, BIMTEK DMM kurang puas karena kita hanya online. Bagaimana kalau kita datangkan narasumber yang kompeten dengan inklusif? Nah, ini perlu anggaran. Sehingga kemudian saya melakukan perubahan pada ARKAS, membenahi ARKAS juga, membenahi RKAS juga, sehingga apa yang dianggarkan sudah bisa kita lakukan, apa yang kita rencanakan sudah bisa kita lakukan. Nih, udah jelas. Perbaikan layanan ekstrakurikuler, maupun ekstrakurikuler, pembelajaran berorientasi pada peserta didik, penjajaran pengobatan media pelajaran, program pembinaan siswa dan kepemimpinan siswa. Ini langkah-langkah perbaikan kita. Dan sama yang tadi, langkah-langkah ini untuk yang sumber daya melakukan perubahan pergeseran pada ARKAS. Nah, bebenahnya. Nah, ketika melakukan benahan, saya sudah nih, Kak, langkah-langkah pembenahan yang telah hasil dari rembuk musyawarah rapat kemarin. Toleransi dan kesetaraan peserta didik, perbaikannya peningkatan kompetensi guru untuk memahami sikap inklusif, toleran dan kesetaraan gender, termasuk pendidikan inklusif. Apa kan masalahnya? Adanya peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kemudian karena ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, sehingga PTK guru yang mengajar kurang maksimal dalam melayani siswa yang berkebutuhan khusus. Karena di kelasnya ada siswa berkebutuhan khusus, sehingga PTK-nya kurang maksimal untuk melayani. Nah, perbaikannya gimana perbaikannya? Sesuai dengan rapat kemarin. Perbaikannya ya boleh belajar. Kalau tanpa modal belajar di platform PNM, buka tentang pendidikan inklusif. Di situ jelas secara rumus langkah-langkahnya. Apa yang kita bisa lakukan agar pelayanan kita maksimal melayani siswa yang berkebutuhan khusus. Yang pertama. Yang kedua, kurang greget Pak, karena kita cuma online saja, tidak dialogis. Bagaimana kalau kita mendatangkan narasumber? Sesuai rapat kemarin, saya sudah koordinasi dengan ketua KKG gugus kedua untuk mendatangkan narasumber yang kompeten di gugus 1 yang telah mendapatkan BIMTEK pendidikan inklusif. Tapi sampai saat ini karena kesibukan beliau masih belum merespon. Bahkan kemarin keinginan saya ini saya utarakan dengan Ibu Mary, Kepala Sekolah SD Pasongsongan 1 yang juga kebetulan guru penggerak. Beliau merespon. Siapa? Bahkan kalau Bapak melakukan kegiatan tersebut, tolong sekolah saya juga tidak. Saya ikut nimbrung, ikut juga belajar. Narasumbernya datangkan sekalian yang dari kabupaten. Jadi rencana saya 2, yaitu sampai belajar di PTM dulu. Yang kedua, kemudian saya akan mendatangkan narasumber yang kompeten dengan pendidikan inklusif untuk memberikan BIMTEK pada sampean agar sampean bisa meningkatkan pelayanan tentang pendidikan inklusif. Itu sudah ini pasti akan saya laksanakan. Kami sudah menjadi kebutuhan dasar
bagi kita karena siswa kita memang ada 3 yang berkebutuhan khusus. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus mengadakan. Jadi itu khusus yang iklim kebinekaan. Nah, sedangkan itu iklim kesetaraan gender. Jadi pemahaman dan sikap warga serta pendidikan terhadap kesetaraan gender. Apa saja permasalahan akarnya? Tidak ada kesetaraan gender di permasalahannya. Kemarin ternyata ada beberapa guru setuju bahwa sebenarnya di Pandangan 3 sudah tidak ada permasalahan gender. Alasannya logis masuk akal. Karena apa, Pak? Karena pertama 6 ketua kelas 2-nya sudah perempuan, kelas 5 dan kelas 6. Jadi sudah ada. Petugas upacara rata-rata perempuan, paling yang bukan perempuan pemimpin upacara. Pengiring bendera perempuan semua. Paling pemimpin upacara dan pengatur upacara. Jadi kalau di persentase sudah mungkin 60 perempuan, 40 laki-laki. Ini sudah tidak ada kesetaraan gender, Pak, di Pandangan 3. Kemudian narasumber yang didatangkan di Pandangan 3 kebanyakan memang perempuan. Kabin Perlindungan Anak Dinas Sosial kemarin perempuan. Kemudian Kepala Puskesmas perempuan. Kemudian siapa lagi? Kita sering berkolaborasi dengan pihak kepala desa Panaman. Kepala desanya juga perempuan. Jadi sebenarnya Pak, istilah gender sudah tidak ada di Pandangan 3. Yang ada permasalahan di Pandangan 3 apa katanya kemarin adalah penguatan program-program yang dilakukan sehingga memberikan pemahaman kepada siswa tentang istilah persamaan gender. Yang sangat dibutuhkan sebenarnya adalah pendidikan inklusif. Menjadi lupa. Apa saja penguatannya? Kemarin ada usulan dari beberapa guru. Yang pertama, Pak Busiri kalau tidak keliru. Saat pendampingan bersama siswa pada program pembasuh pembiasaan baca sifat 20 yang sebelumnya pembacaan surat Yasin. Surat Yasin biasanya dibacakan oleh Pak Busiri. Pak Busiri kemudian akan melakukan terobosan, dia akan melatih siswi perempuan untuk diajarkan, difasihkan membaca surat Yasin, sehingga Pak siswinya membaca surat Yasin dengan diawasi oleh Pak Busiri dan diikuti oleh siswa-siswa yang lain. Udah, bisa nih kita laksanakan. Nah, usulan kemudian kemarin tentang gender, pada momen tertentu semua petugas upacara perempuan semua. Ini bisa kita lakukan. Misalnya pada momen bulan April, hari Kartini, pembinanya perempuan semuanya, petugas upacaranya perempuan. Nah, juga ada usulan proyek P5. Proyek P5 khusus siswa laki-lakinya, coba Pak ajarkan mereka melakukan pekerjaan perempuan, misalnya yang tidak menentang kodratnya sebagai laki-laki. Misalnya diajarkan cara memasak, cuci piring dan sebagainya. Nih, untuk menguatkan isu gender. Melakukan kegiatan pramuka, ini usulan Bapak Imanor kemarin. Kegiatan pramuka kita bisa sisipkan di situ tentang permasalahan gender. Untuk PBB, pemimpin tentunya bisa kita pilih perempuan. Untuk fokus cipta alamnya pada waktu masak-masak kita latih laki-laki untuk memasak. Ini sudah setara gender. Nah, ini juga ekstrakurikuler bajari. Ini juga perlu. Biasanya ekstrakurikuler kan yang dilakukan adalah pemukulnya laki-laki. Yang nyanyi perempuan, kadang-kadang laki-laki. Bagaimana Pak dibalik kita latih yang perempuan agar bisa mukul juga? Bisa juga. Terus
Mendatangkan langsung perempuan, misalnya kepala desa serta pejabat publik lainnya, ya sudah, malah tambah dikuatkan. Jadi bukan hanya kepala desa Penaungan, juga ada kepala desa yang sangat sukses, yaitu kepala desa Ambutan kalau tidak dulu, tempatnya tuh Ambutan Barat, itu bisa kita datangkan, itu bisa. Ambutan Tengah, nah itu bisa. Nah, sedangkan yang dari Bapak Saleh kemarin, ini analisa mandiri kita, latar belakangnya karena kita melihat bahwa anak-anak tergerus dalam menggunakan bahasa Madura halus. Jadi sudah lupa akan adat dan budayanya bermadura halus, sehingga banyak yang tidak tahu bahasa halusnya, bahasa Madura. Sehingga Pak Saleh kemudian tertarik dengan apa yang telah saya lakukan tiap hari, agar kita menggunakan bahasa Madura tiap hari Jumat dan Sabtu dengan menggunakan bahasa halus yang seperti saya lakukan tiap hari. Bahkan 1 bulan sekali kita upacara menggunakan bahasa Madura. Ini analisa mandiri, analisa kita sendiri. Jadi ini langkah-langkah kita sama dengan ini, namun ini menyangkut ada dan tidaknya skor prasarana yang ada. Jadi untuk program pembasuh yang Pak Busiri dari atas dulu, nih program yang webinar yang inklusif, skornya ini capaian pada rapor pendidikan 3, terus karena memiliki dampak besar skornya 3, sumber dayanya 2 karena sedikit, kemudian membutuhkan perubahan segera skornya 3, sesuai dengan visi misi sekolah skornya 3, total skornya untuk inklusif adalah 14, hampir mirip dengan yang lain, program-program hitam yang lain. Pembiasaan kerja fantasi ketika digantikan oleh perempuan, ini skornya di rapor pendidikan 3, dampaknya sangat besar 3, sumber dayanya 2, sama capaiannya di sini semuanya 14. Jadi itulah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk memperbaiki pelayanan di sekolah kita. Ini sudah sama rapor pendidikan. Nah sekarang saya mau merefleksi Bapak sekalian. Ini rapor pendidikan tak kecil, tapi kalau dibesarkan jelas. Program yang saya nih sama dengan yang tadi, tapi ini dalam bentuk PPT, kalau tadi dalam bentuk Excel. Jadi, nah sekarang ada beberapa yang perlu saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi, yang pertama, apa yang bisa kita telah bersama dari data rapor pendidikan tadi? Saya Pak. Monggo, Bapak Imanor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khususnya kepada Bapak Pengawas Abu Sufyan dan Bapak Kepala Sekolah dan semua Dewan Guru. Saya kok tertarik pada yang inklusif Pak. Siap. Tertarik pada yang pembelajaran inklusif, yang mana direncanakan dalam hal ini ingin mendatangkan narasumber dari kabupaten, dan itu sifatnya sepertinya wajib Pak. Lah, senyampang masih belum melaksanakan itu. Kita di sini punya 3 siswa yang disabilitas berkebutuhan khusus, dan ketiga-tiganya Pak, terus terang saja, kalau dalam hal akademik memang tidak bisa, jujur tidak bisa.
kita cuma bisa melakukan pelayanan kepada mereka di intra atau ekstrakurikulernya. Lah, bagaimana jika ini sekedar usulan, Pak? Jika ketiga anak tersebut kita gali bakatnya dan kita ambil waktu khusus dan kelas khusus di luar kelas, di luar pelajaran untuk mengetahui apa sebetulnya bakat mereka. Contohnya di kelas 6 kan ada Sekti, ternyata dia sangat berbakat di Hastakalia. Bagaimana kalau kita sediakan waktu kepada mereka untuk diberikan waktu khusus, kita ambil, kita gali bakatnya. Barangkali dengan ini, dengan pelayanan ini, menurut sampean kan tidak ada produk Allah yang gagal. Gagal di akademik kan belum tentu di non akademiknya, Pak. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam Warahmatullahi. Jadi Jeki siswa berkebutuhan khusus kami, Pak. Jadi dia bisa pada waktu saya masuk ke sini, awalnya masuk karena dia pada waktu upacara tertawa terus, saya tidak tahu bahwa itu berkebutuhan khusus. Langsung saya panggil, saya suruh mendampingi saya di depan. Sudah di depan, duduk dengan pembina dengan upacara Jeki kemarin. Ternyata siswa tersebut katanya berkebutuhan khusus. Nah, ketika saya pernah melihat sendiri Jeki, dia membuat bunga dari gelas sisa teh Rio. Saya sendiri, Pak. Dan diambil teh Rio, dilipat es teh Jadi bunga. jadi bunga. Nah, ini sebenarnya potensi. Nah, jadi mungkin ini usulan bagus juga. Jadi mungkin Pak Saleh selaku wali kelas 6 bisa Jeki Terio yang ada kumpulkan biar Jeki bisa membuat contoh, kemudian dia ditiru langkahnya oleh teman-temannya, sehingga Jeki kemudian ada kebanggaan. Saya bisa ngajar, bisa berikan sumbangsi pengetahuan sama teman-teman juga, sehingga juga ada perasaan dia juga ikut dihargai. Saya nggak sampai 5 menit, jadi nggak sampai 5 menit. Cantik gitu. Bahkan saya videokan, saya unggah. Jeki, saya melihat sendiri bakatnya. Pada waktu Jeki masih kelas 5, pada waktu masih wali kelasnya Bu Yi. Sudah Bu Yi coba bakat Jeki ini, kan bisa nanti setelah banyak, ya sambungannya bisa dijadikan tutup orden. Kita ekspor, kita share lewat video, lewat YouTube dan sebagainya, sehingga bakatnya diketahui dan orang tuanya juga merasa tidak nervous, bangga bahwa anak saya ternyata seperti ini kemampuannya, juga dihargai kelebihannya di semua kita, sehingga animo orang tua juga akan baik terhadap sekolah. Itu bisa kita tempuh. Jadi tinggal guru yang bersangkutan misalnya, Iko apa saja bakat yang terpendam, Evan Iko, Siti Aisyah apa saja bakat. Ini kalau Siti Aisyah agak sulit memang. Usia, Pak. Mungkin kematangan juga masih belum cukup umur, karena didekati guru kadang-kadang kalau guru tersebut tidak berinteraksi dengan berinteraksi ngomong. Saya karena tiap pagi berinteraksi tidak ada masalah. Mau saya pegang satu mau, karena tiap hari saya berinteraksi. Jadi untuk bakat Aisyah ini masih ada kendala. Sedangkan untuk yang lainnya bisa. Jadi bisa. Jadi itu usulan dari Bapak Iven. Apa yang bisa kita telah bersama dari data kemarin, data yang tadi, bahwa apa? Iklim kebinekaan kita yang rendah itu yang perlu kita perbaiki. Kira-kira data apa yang sudah baik, Bapak Ibu? Tadi di rapor pendidikannya, kira-kira data apa saja yang sudah baik? Yang baik tadi, numerasi, literasi itu sudah baik, iklim karakter sudah baik semua tadi kan? Sebenarnya baik semua.
semua, tapi karena capaiannya rendah, ini kan, karena capaiannya rendah, maka itu yang perlu kita tingkatkan. Nih, karakter sudah baik semua, kualitas pembelajaran sudah baik, tapi karena iklim kebinekaan kita itu capaiannya 8 dibanding yang lain rendah, maka itu kemudian yang akan kita lakukan perbaikan. Terus berikutnya, apa yang perlu diperbaiki? Iklim kebinekaan sudah. Data yang kita peroleh, apakah berhubungan dengan visi misi sekolah? Data, coba. Visi misi sekolah kita adalah menciptakan siswa yang beriman dan bertakwa dan berakhlakul karimah, kan? Apa ada hubungannya dengan rapor pendidikan, dengan data yang kita peroleh? ada, Pak. Ada. Apa hubungannya coba? Yang pernah kita lakukan. Yang pernah dilakukan. Termasuk ya itu, Pak. Termasuk sungkem. Lah, ternyata pembiasaan yang kita lakukan yang tidak pernah saya temukan ketika saya 3 kali pindah sekolah, saya temukan di sini, Pak. Saya sudah sekolah ngajar di Semasa Lembu, sudah setelah itu pindah ke software 1, kemudian pindah ke Pasosongan 1, tidak saya temukan di sekolah tersebut. Saya temukan di sini apa? Ketika saya berpapasan dengan murid berhenti menghadap ke jalan, dia menunduk, bilang Assalamualaikum. Itu tidak saya temukan. Ini sudah karakter sudah. Ternyata kelas 1 juga niru kakak kelasnya. Bahkan yang lucu, naik sepeda, ada gurunya, sepedanya dilepas. Sepedanya roboh, karena ketemu gurunya, langsung Assalamualaikum. Sudah, ada kaitannya. Jelas berkaitan. Semua program-program yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan visi dan misi sekolah, jelas. Nah, sekarang saya faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi capaian ini. Ada tidak faktor eksternal? Faktor di luar kehidupan sekolah yang mempengaruhi dari 2 tadi, iklim kebinekaan, gender, berikutnya kesertaan inklusif. Faktor eksternal, faktor dari luar, yaitu di luar sekolah eksternal. Ada tidak? Ada, Pak. Nah, contohnya apa? Larangannya untuk buka rokok bareng siswa beda jenis kelamin gitu, Pak. Kerja kelompok Dengan siswa yang misalkan si A perempuan, terus kelompoknya itu laki-laki semua gitu. terus? Itu dilarang, ada kayak gitu. Lah, itu juga kerja kelompok di luar, di rumah, kadang-kadang sama wali muridnya dilarang ketika kelompoknya yang lain laki-laki semua. Jangan ke sana karena di sana laki-laki semua. Nanti kamu ini lagi. Jadi ternyata faktor eksternal itu juga berpengaruh pada kesetaraan gender di sekolah. Banyak sebenarnya contoh yang lain. Satu itu tadi sudah Bu Sumaya, bahwa ketika kerja kelompok, misalnya perempuan sama kelompoknya, laki mau gabung, jangan kesana nanti kamu jadi bencong karena temanmu perempuan semua. Itu kan yang menghambat, Pak, ya. Yang menghambat. Menghambat. Ya. Ya. Contoh lain, faktor eksternal yang bisa mendukung. Yang mendukung adalah itu, Pak. Tiap pagi kan anak-anak ngaji. Yang sering saya dengar perempuan, siswa perempuan loudspeaker. Nah, itu juga. Jadi sebenarnya ada faktor plus minus. Faktor penghambatnya juga ada dari eksternal, sehingga anak-anak merasa dilarang untuk bergaul dengan temannya yang laki-laki atau dengan temannya yang perempuan. Tapi juga ada isu gender, kesetaraan yang juga mendukung. Biasanya yang bilang yang selawatan di langgar laki-laki, tapi juga ada perempuan. Jadi sebenarnya banyak faktor-faktor eksternal di luar sekolah. Banyak, seperti misalnya faktor eksternal. Murid kita yang orang tuanya broken home pasti akan berdampak kejiwaan pada putra putrinya.
ibunya dikhianati oleh bapaknya, maka si anak akan membenci orang laki-laki sama saja karena benci pada ayahnya, bapaknya. Sehingga di sekolah dia juga akan membenci teman laki-lakinya. Ada seperti itu faktor kejiwaan. Terbalik juga, ada ayahnya yang dikhianati sehingga bapaknya, sehingga dia menjadi single parent. Dia sangat gamba ibunya, tapi benci kepada laki-laki, sehingga dia kemudian terbalik membenci laki-laki. Jadi kondisi ini juga berpengaruh pada kejiwaan dan berekses pada kesetaraan gender juga di sekolah. Dan ini menjadi PR Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jika ada yang broken home, coba selidiki apa dia memang inklusif dengan gender, tidak mau bergaul. Nah kalau seperti itu menjadi tugas Bapak Ibu untuk mengembalikan keberadaan anak tersebut. Terus, nah kemudian jika dianggap sebuah masalah tentang kebinekaan ini, siapa kira-kira yang terpengaruh? Iklim kebinekaan kita anggap sebuah masalah, sudah. Siapa kira-kira yang terpengaruh langsung, berdampak langsung pada iklim kebinekaan ini, dan bagaimana cara melibatkannya? Saya buka wawasan Bapak Ibu. Kan tadi kita sudah sepakat bahwa iklim kebinekaan menjadi PR untuk kita perbaiki. Nah, jika iklim kebinekaan ini sudah menimbulkan masalah di sekolah, sudah menimbulkan masalah, siapa yang terpengaruh dari iklim kebinekaan ini? Murid, Pak. Murid langsung. Jelas murid kan? Nah, jelas murid. Misalnya ada seorang anak tidak mau bergaul dengan temannya karena temannya hitam, karena temannya miskin, karena temannya seragamnya jelek dan sebagainya. Jadi sehingga kondusivitas kelas akan menjadi terganggu otomatis. Jadi yang terpengaruh langsung adalah siswa yang lain. Ketika sudah ada isu kesetaraan, dan caranya apa yang dilibatkan untuk menyelesaikan ini? Wali murid bisa, siswa itu sendiri juga bisa, iya kan? Kita dekati, gurunya juga bisa dengan melakukan peningkatan kompetensi. Dari guru sendiri bisa, saya harus belajar untuk memperbaiki siswa yang seperti ini. Dari guru bisa. Yang kedua, siswanya kita dekati bisa. Kemudian orang tua, wali murid. Jadi bisa tiga yang bisa kita libatkan untuk memberikan solusi atas permasalahan kebinekaan ini. Nah, tindakan konkret apa yang bisa lakukan sudah dijelaskan tadi kan, tindakan konkret banyak sudah. Hasil keputusan rapat kemarin sudah banyak tindakan-tindakan konkret yang akan kita lakukan untuk meningkatkan layanan kita. Ini sudah tindakan konkretnya sudah. Dan yang penting tindakan konkretnya adalah dua, yaitu untuk kesetaraan gender adalah penguatan. Karena isu kesetaraan gender sebenarnya tidak ada di SDN Panongan 3. Tidak ada isu kesetaraan gender. Buktinya, jadi kita bermain data juga. Ketika lapor pendidikan tumbuh dengan data, memfonis kita ada kesetaraan gender, kita juga pakai data. Ada di buku kegiatan saya, upacara perempuan, narasumber data perempuan, kepala desa perempuan. Jadi terbantahkan dengan data yang sudah dimiliki sekolah. Jadi fokus kita adalah tentang pendidikan inklusif. Jadi sudah jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas. Kalau sudah jelas mungkin ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang saya bahas
sehingga juga menjadi program-program selanjutnya, dan isu kesetaraan dan inklusif ini menjadi capaian yang juga meningkat dengan baik. Ngereng ya Pore, jika ada pertanyaan. Dan tidak ada. Jadi itu dulu. Jadi sekolah-sekolah yang akan dilakukan. Jadi pembelajaran, kesimpulannya bahwa pembenahan kita di pembelajaran kita benahi melalui penguatan baik di intra kurikuler maupun ekstra kurikuler. Penguatannya untuk membenahi kesetaraan gender dan inklusif. Sedangkan kesetaraan gendernya cuma penguatan. Kita fokuskan pada pendidikan inklusif dengan cara sampean dulu meningkatkan kompetensinya dengan menggunakan yang tidak berbayar. Acer, FMM, bukan. Di sana kan ada aksi nyatanya, ada asesmennya, juga ada pertanyaan yang perlu dijawab. Jadi belajar. Nah, kalau sudah kurang mantap Pak, karena tidak ada dialog, tidak buka wawasan, ya sudah, saya siap dengan bekerja dengan bekerjasama dengan KKG atau bekerjasama dengan Ibu Miri untuk mendatangkan narasumber yang kapabel. Penjelasan berikutnya merubah RKAS agar diakomodir tentang mau mengadakan bimtek dengan narasumber dari luar. Jadi saya rasa demikian dulu paparan saya tentang pembenahan layanan di SDN Panawangan 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Demikian pemaparan dari Kepala Sekolah SDN Panawangan 3 tentang memahami data dan memprioritaskan rencana peningkatan pelayanan di SDN Panawangan 3. Tidak banyak pertanyaan, namun ada satu orang, Bapak Immanuel Effendi, terkait dengan adanya pendidikan inklusif di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara pada siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam pertemuan ini ada guna dan manfaat. Amin, Allahumma amin. Marilah kita tutup pada acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya sebagai pembaca, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Allahumma biqina wa biqina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.